Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini Bu Nur akan memberikan materi yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Subjudulnya yang akan Bu Nur jelaskan yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, ya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak yaitu pada masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1959. Nah, pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah antara lain yaitu pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam yang dipimpin oleh Sekar Maji. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Christian Robert. Yang keempat yaitu pemberontakan PRRI yang dipimpin oleh Sarifuddin. Yang ketiga, sekarang yang keempat tadi, yang sekarang yang kelima yaitu pemberontakan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Westerling. Yang keenam yaitu perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi adalah masa awal kemerdekaan, ya, yang pertama. Sekarang yang kedua, pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1959 sampai 1966. Ya, walaupun tadi konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat beberapa penyimpangan. Di antaranya, 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Yang ketiga, Presiden Soekarno membentuk MPRS. Nah, pada periode ini juga terjadi pemberontakan G30 SPKI yang dipimpin oleh Muaidid. Sekarang Bu Nur lanjutkan yaitu yang ketiga, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, ya. Nah, ini diawali dengan adanya Super Semar. Apa itu Super Semar? Yaitu Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret yaitu isi tentang Super Semar, yaitu pelimpahan tugas dan wewenang dari Presiden Soekarno kepada Letkol Soeharto untuk mengamankan ibu kota Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pemindahan kekuasaan ini dilakukan oleh MPRS dalam sidang apa, anak? Sidang istimewa tahun berapa coba? Yaitu tanggal 7 Maret tahun 1967, yaitu mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai presiden hingga dilaksanakan pemilu. Sekarang Bu Nur lanjutkan yaitu yang ketiga, masa Orde Baru tahun 1966
sampai 1998 ya. Nah, ini diawali dengan adanya Super Semar. Apa itu Super Semar? Yaitu Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret yaitu isi tentang Super Semar, yaitu pelimpahan tugas dan wewenang dari Presiden Soekarno kepada Letkol Soeharto untuk mengamankan ibu kota Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pemindahan kekuasaan ini dilakukan oleh MPRS dalam sidang apa anak-anak? Sidang istimewa tahun berapa coba? Yaitu tanggal 7 Maret tahun 1967, yaitu mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai presiden hingga dilaksanakan pemilu. Sekarang Bunda lanjutkan lagi materinya ya. Yang terakhir adalah masa reformasi. Tahun berapa anak? Tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa ini ya. Hal ini ditandai dengan adanya konflik ya di beberapa daerah, tawuran antar pelajar serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah ya. Untuk materi hari ini, siapa yang mau bertanya silakan ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, Bu Nur akhiri. Nanti ini tetap BDR, silakan anak-anak mengerjakan kalau ada tugas dan selalu on ya HP-nya. Jadi melihat tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru. Jangan lupa jaga kesehatan ya, diperhatikan. Kalau Bu Nur salah dalam menyampaikan materi ini, Bu Nur minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.